Safihara, nomor absen 8. Saya Hilmiah Mawada, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Rizky, nomor absen 29. Saya Cima Chandra Ramadana, nomor absen 21. Konflik krisis misil Kuba merupakan sebuah krisis yang terjadi pada tanggal 14 sampai 28 Oktober 1962. Konflik ini terjadi akibat adanya perang dingin antara kubu Amerika Serikat yang dipimpin oleh John F. Kennedy dan juga dari kubu Uni Soviet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Krisis misil Kuba ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mendukung serangan ke wilayah Teluk Babi, atau biasanya kita sering dengar dengan istilah invasi Teluk Babi. Pada bulan September 1962, Nikita Khrushchev, yakni Perdana Menteri Uni Soviet, mengatakan kepada John F. Kennedy, apabila Amerika Serikat melakukan serangan berikutnya terhadap Kuba, maka hal ini dianggap sebagai tindakan perang. Setelah itu, pada tanggal 14 Oktober 1962, pesawat mata-mata U-2 Amerika Serikat memotret sejumlah bangunan rudal balistik yang sedang dibangun di wilayah Kuba. Mendengar hal itu, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy langsung menuntut tindakan Uni Soviet untuk segera menarik rudal-rudalnya. Apabila tidak ditarik, maka Amerika Serikat akan menyerang wilayah Kuba. Tepat pada tanggal 23 Oktober 1962, Nikita Khrushchev menyatakan bahwa ia menolak permintaan John F. Kennedy untuk menarik rudal-rudalnya. Jaksa Agung Amerika Serikat Robert Kennedy bertemu dengan Duta Besar Uni Soviet, yaitu Anatoly Dobrinin, untuk membahas masalah krisis misil Kuba. Hasil dari pertemuan tersebut pun berhasil menemui titik terang. Setelah itu, pada tanggal 28 Oktober 1962, Nikita Khrushchev menulis surat terbuka kepada John F. Kennedy yang menyatakan ia akan menarik rudal miliknya, namun dengan syarat Amerika Serikat tidak akan menyerang Kuba dan berjanji untuk menarik rudalnya di Turki. Presiden John F. Kennedy pun menyetujui perjanjian tersebut dan meresponnya dengan damai. Konflik Nikaragua. Latar belakang dan berjalannya konflik Nikaragua berawal sejak tahun 1933. Nikaragua dikuasai oleh keluarga diktator yang bernama Anastasia Somoza Debayle. Ketika Somoza menjadi presiden, dia lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding kepentingan rakyat. Dia melakukan korupsi. Kemudian pada saat itu, rakyat Nikaragua mengalami kemiskinan dan penderitaan yang menimbulkan berbagai macam pemberontakan. Salah satunya gerakan Front de Liberación Nacional atau yang disingkat sebagai FLN. Kemudian FLN diubah menjadi Front Sandinista de Liberación Nacional atau dikenal dengan Sandinista. Sandinista menarik dukungan rakyat untuk melancarkan aksi besar-besarannya menggulingkan Presiden Somoza. Pada Februari 1979, Sandinista membentuk organisasi koalisi dengan nama Frente Patriotic Nasional atau yang disingkat menjadi FPN untuk melancarkan pemberontakan besar-besarannya di Nikaragua. Pertempuran dimenangkan oleh FLN. Kemudian pada Juli 1979, FPN mendukung ibu kota Managua untuk menggulingkan Somoza dari kekuasaannya. Pada tahun 1985, Nikaragua menggelar pemilu yang dimenangkan oleh Sandinista. Daniel Ortega dilantik menjadi presiden pada saat itu. Pada masa pemerintahan Daniel Ortega, mulailah berkembang isu bahwa Sandinista berencana mengubah Nikaragua menjadi negara komunis. Kemudian Amerika Serikat menandai kelompok anti-Sandinista yang dikenal dengan nama Contra yang berusaha menumbangkan Sandinista untuk perjuangan bersenjata.
Aksi ini membuat kondisi Nicaragua menjadi tidak stabil. Amerika Serikat juga mengembargo ekonomi Nicaragua, sehingga pada saat itu kondisi Nicaragua semakin memburuk. Kemudian kontra dengan bantuan dana Amerika Serikat menyebar pamflet kampanye partai yang bernama Union Nasional atau disingkat dengan UNO. Pada saat itu, UNO berhasil membawa kemenangan pada tahun 1900. Berakhirnya konflik Nicaragua. Proses perdamaian dimulai dengan kesepakatan Sapua pada tahun 1988. Perang kontra berakhir setelah penandatanganan kesepakatan Tela pada tahun 1989 dan demobilisasi pasukan FLN dan kontra. Pemilihan kedua tahun 1990 menghasilkan pemilihan mayoritas partai anti-Sandinista dan FSLN menyerahkan kekuasaannya. Yang terakhir yaitu dampak konflik Nicaragua. Penggulingan awal rezim Somoza pada tahun 1978 sampai 1979 merupakan peristiwa berdarah. Perang kontra tahun 1980 merenggut nyawa puluhan orang Nicaragua dan menjadi bahan perdebatan internasional yang sangat sengit. Yang ketiga, gejolak politik, ekonomi, secara keseluruhan, dan pemerintah yang telah menurun. Jadi total jumlah korban di Nicaragua pada tahun 1978 sampai 1979 yaitu 10.000 orang tewas. Pada tahun 1981 sampai 1989 kurang lebih 10.000 orang sampai 43.000 orang tewas. Di sini aku akan membahas tentang Perang Falkland atau Malvinas yang berlangsung selama 2 bulan, yaitu pada tanggal 2 April sampai 14 Juni 1982. Jadi, Perang Falkland ini adalah perang tanpa deklarasi yang berlangsung selama 2 bulan. Perang ini diikuti oleh negara Argentina dan Britania Raya yang memperebutkan Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, dan Kepulauan Sandwich Selatan. Jadi, apa saja sih latar belakang dari Perang Falkland ini? Yang pertama, Falkland merupakan kepulauan di kawasan samudra di sebelah tenggara Amerika Selatan. Kemudian, latar belakang yang kedua, klaim Argentina terhadap wilayah Falkland didasarkan pada kedekatan geografis dan budaya. Kemudian, latar belakang selanjutnya, Argentina menganggap Kepulauan Falkland adalah bekas wilayah Spanyol atau sebagai warisan kedaulatan dari pemerintahan Spanyol yang gagal. Kemudian, latar belakang selanjutnya, ancaman yang dirasakan oleh junta militer Jenderal Leopoldo Galtieri yang berkuasa. Jadi, di Argentina mempunyai ancaman sendiri pada negaranya, yaitu ketidakstabilan internal yang mengancam pemerintahan diktatornya. Galtieri membutuhkan pengalihan perhatian yang mempersatukan konflik luar untuk mengalihkan publik dan mempertahankan kontrol di dalam negeri. Kemudian, bagaimana jalannya Perang Falkland atau Malvinas ini? Yang pertama, pada 19 Maret, Argentina menyatakan perang terhadap Inggris di Kepulauan Falkland. Kemudian, pada tanggal 26 Maret, 100 pasukan Argentina tiba lewat laut, konon untuk menyelamatkan kapal-kapal mereka. Pasukan Inggris yang kalah besar jumlahnya mengamati pasukan Argentina hingga 3 April, ketika marinir kerajaan di Georgia Selatan menyerah setelah jatuhnya Stanley. Kemudian, selanjutnya, pada tanggal 2 April, pengalihan serangan ke Georgia Selatan oleh Argentina, pasukan-pasukan tambahan Argentina tiba secara teratur dan dalam tempo 24 jam lebih dari 4.000 pasukan Argentina mendarat di pulau-pulau itu. Kemudian, pada 12 April, Inggris mengumumkan zona eksklusif maritim 200 mil di sekitar pulau-pulau itu, dengan maksud untuk memperlemah pasukan Argentina dan upaya-upaya memperkuat pasukannya. Kemudian, pada 25 April, sebuah kelompok aksi atas Inggris yang terdiri atas 2 kapal perusak, 6 helikopter, dan 230 pasukan menaklukkan pasukan pengawal Argentina yang jumlahnya 156 orang di Georgia Selatan. Bagaimana berakhirnya Perang Falkland ini?
Pada tanggal 21 Mei, Inggris berhasil menyudutkan militer Argentina dan menguasai daerah-daerah strategis di Falkland. Kemudian, perang diakhiri dengan menyerahnya Argentina pada 14 Juni 1982 setelah 3 minggu operasi amfibi Inggris dan operasi darat mereka di Pulau Falkland Timur. Kemudian, apa sih dampak dari perang Falkland atau Malvinas ini? Jadi, dampaknya adalah yang pertama, kekalahan telak dari pasukan Inggris, krisis ekonomi dan politik, kemudian banyaknya korban yang jatuh, peralatan perang hancur, inflasi Argentina, serta memburuknya hubungan bilateral antara Argentina dan Inggris pada tahun 1982 sampai 1989. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Amerika Serikat yang menginvasi Panama. Jadi pada tahun 1978 ada seorang presiden bernama Presiden Manuel Noriega. Ia merupakan seorang pedagang narkoba yang sangat terkenal dan juga mantan dari agen CIA. Nah, Manuel Noriega ini tadi menarik dukungannya terhadap Amerika Serikat yang sebelumnya sudah terjalin dengan baik akibat dari perjanjian yang terjadi pada terusan Panama tahun 1979. Nah, kemudian Presiden Manuel Noriega ini tadi memanipulasi pemilihan umum yang terjadi pada saat itu agar ia tetap bisa berkuasa pada kekuasaan selanjutnya. Nah, kemudian akibat dari hal ini, pemerintah dari Amerika Serikat ini menginvasi Panama dan juga menarik Manuel Noriega ini untuk ke Amerika Serikat agar ia diadili. Nah, akibatnya setelah ia diadili, Manuel Noriega ini tadi akhirnya dijatuhi hukuman dengan 40 tahun penjara dengan tuduhan yaitu penjualan narkoba dan juga pemalsuan berkas pemilu yang terjadi pada saat ia menjadi presiden tadi.